sederhana namun sakral, kehidupan Arya dan Leo tidak lagi sekadar tentang bertahan dari badai, melainkan tentang bagaimana membangun warisan bersama. Rumah mewah yang dulunya terasa dingin kini telah berubah total, suara tawa dan aroma masakan Arya memberikan jiwa pada setiap sudut ruangan yang dulu kaku. Namun, dunia bisnis tidak pernah benar-benar tidur. Sebuah tantangan baru muncul, namun kali ini bukan berasal dari musuh luar seperti Vincent Lee, melainkan dari dalam diri mereka sendiri, keseimbangan antara ambisi dan kehadiran. Babak baru, ujian kedewasaan. Leo, yang kini mengepalai proyek yayasan pendidikan yang ia rintis bersama Arya, mulai kewalahan. Proyek itu berkembang jauh lebih besar dari perkiraan, menuntut waktu dan energinya secara ekstrim. Di sisi lain, Arya mulai membangun firma konsultan hukumnya sendiri, ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri tegak tanpa bayang-bayang nama besar suaminya. Kesibukan mulai menyelinap di antara mereka. Meja makan yang biasanya penuh cerita, kini seringkali hanya diisi oleh laptop yang terbuka dan keheningan yang fungsional. Leo, panggil Arya suatu malam, ketika melihat suaminya masih menatap layar monitor pada pukul 2 dini hari. Kontrak 6 bulan kita dulu punya aturan jam kerja yang ketat. Mengapa sekarang, tanpa kontrak, kau justru bekerja seolah tidak ada hari esok? Leo tersentak. Ia menatap Arya, menyadari lingkaran hitam di bawah mata istrinya sendiri. Ia menarik kursi Arya mendekat. Aku hanya ingin memastikan yayasan ini sempurna untuk masa depan kita, Arya. Tapi aku lupa, masa depan itu adalah saat ini. Sebuah kejutan di tengah hujan. Beberapa minggu kemudian, di tengah musim hujan yang mengingatkan mereka pada awal pertemuan mereka, Arya jatuh sakit. Bukan sakit biasa, melainkan kelelahan yang disertai mual yang tak kunjung hilang. Leo membatalkan semua rapat dewan direksi, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya, hanya untuk menyeduhkan teh jahe dan menyelimuti Arya di sofa. Saat itulah, Arya menyerahkan sebuah amplop putih kecil. Leo membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat hasil tes kesehatan. Arya hamil. Dunia Leo seolah berhenti berputar. Pria yang dikenal paling logis dan dingin di bursa saham itu, kini berlutut di depan istrinya dengan air mata yang menggenang. Arya, ini lebih berharga dari semua saham yang kupunya. Menghadapi masa depan. Berita kehamilan Arya membawa perspektif baru. Mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi hanya berjuang untuk diri sendiri. Keputusan strategis, Leo memutuskan untuk menunjuk CEO profesional guna mengelola operasional harian perusahaannya, agar ia bisa lebih fokus pada yayasan dan keluarganya. Kemitraan sejati, Arya tetap menjalankan firmanya, namun dengan ritme yang lebih sehat, menjadikannya bukti bahwa seorang wanita bisa menjadi ibu sekaligus pemimpin yang tangguh. Penutup yang hangat. 9 bulan kemudian, di sebuah pagi yang tenang setelah hujan reda, tangisan bayi laki-laki memecah keheningan rumah mereka. Mereka menamainya Liam, sebuah nama yang berarti pelindung yang tangguh, seperti cara mereka melindungi cinta mereka selama ini. Sore itu, Leo duduk di balkon, menggendong Liam yang tertidur lelap. Arya bersandar di bahunya, menyesap kopi hangatnya. Dulu aku berpikir kontrak 6 bulan itu adalah strategi bisnis terbaikku, bisik Leo sambil mengecup kening Arya. Arya tersenyum, menatap kota yang mulai menyalakan lampunya. Dan aku dulu berpikir itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ternyata, itu adalah pintu menuju rumah yang sebenarnya. Kisah mereka memang tidak berhenti di sana.
Kini, mereka bukan lagi sekadar partner bisnis atau suami istri, melainkan sebuah tim yang utuh, sebuah keluarga yang dibangun di atas puing-puing ketegasan dan ego, yang kini tumbuh menjadi hutan cinta yang rimbun. 5 tahun berlalu sejak kelahiran Liam, dan kehidupan Arya serta Leo kini telah mencapai puncak harmoni yang baru. Namun, tantangan kali ini muncul dari sumber yang paling tak terduga, masa lalu dan generasi. Babak terakhir, lingkaran kehidupan. Leo kini telah sepenuhnya bertransformasi. Ia bukan lagi pria yang dingin, meski ketegasannya tetap menjadi ciri khas di ruang rapat. Liam tumbuh menjadi anak yang cerdas, memiliki tatapan tajam ayahnya namun dengan empati yang ia warisi dari ibunya. Suatu hari, Arya mendapatkan sebuah surat dari penjara. Vincent Lee, rival lama mereka yang telah hancur total, meminta bertemu. Awalnya Leo menolak keras, ingin melindungi ketenangan keluarga mereka. Namun Arya, dengan kebijaksanaannya, meyakinkan Leo. Leo, kita tidak bisa mengajarkan Liam tentang keberanian jika kita sendiri masih menyimpan ketakutan atau dendam pada masa lalu. Mari kita tutup buku ini selamanya. Pertemuan yang mengubah segalanya. Di balik jeruji besi, Vincent yang kini tampak tua dan rapuh tidak meminta bantuan uang atau kebebasan. Ia hanya ingin memberikan sebuah dokumen lama yang ia simpan, sebuah bukti bahwa ayah Leo dan ayah Arya sebenarnya pernah bekerja sama dalam sebuah proyek kemanusiaan sebelum sebuah kesalahpahaman besar memisahkan mereka. Terungkaplah bahwa hubungan Arya dan Leo, yang awalnya dimulai dari kontrak bisnis yang kaku, ternyata adalah takdir yang tertunda dari generasi sebelumnya. Kontrak itu bukan sekadar kebetulan, itu adalah jalan semesta untuk menyatukan kembali dua keluarga yang sempat terpecah. Warisan untuk Liam. Pulang dari pertemuan itu, Leo dan Arya berdiri di taman rumah mereka, memperhatikan Liam yang sedang asyik bermain. Mereka menyadari bahwa warisan yang mereka bangun bukan hanya tentang kekayaan atau yayasan pendidikan, melainkan tentang pemulihan nama baik dan pengampunan. Leo memeluk Arya dari belakang, menatap matahari terbenam yang berwarna keunguan. Ternyata, perjalanan kita bukan hanya untuk saling mencintai, tapi untuk menyembuhkan luka yang bahkan tidak kita ketahui keberadaannya. Arya memegang tangan Leo, merasakan cincin di jarinya yang tetap berkilau meski waktu telah berlalu. Dan sekarang, kita bisa memberikan Liam dunia yang lebih bersih, tanpa beban masa lalu. Akhir yang abadi. Kisah mereka pun ditutup dengan sebuah perayaan besar di Yayasan Pendidikan Arya Leo. Namun, di tengah hiruk-pikuk tamu penting, pasangan itu menyelinap keluar ke taman kecil di belakang gedung. Leo mengeluarkan sebuah kertas kecil dari sakunya, itu adalah potongan kontrak 6 bulan mereka yang pertama, yang sudah menguning namun tersimpan rapi. Leo, aku ingin membuat kontrak baru. Arya, tertawa kecil, kontrak apalagi kali ini, Mer. Colt. Leo, kontrak selamanya. Tanpa syarat, tanpa batasan jam kerja untuk mencintaimu, dan dengan keuntungan berupa kebahagiaan tanpa akhir. Arya mengecup pipi Leo, matanya berbinar haru. Kontrak diterima, Leo. Selamanya. Di bawah langit yang sama di mana mereka pertama kali bertemu sebagai orang asing yang kaku, kini mereka berdiri sebagai satu jiwa. Kisah mereka bukan lagi tentang bagaimana mereka memulai, tapi tentang bagaimana mereka memilih